Oke, selamat datang ke Bali. Coba deh, bayangin sejenak. Anda ada di tengah-tengah lautan, ratusan tahun yang lalu. Nggak ada apa-apa kecuali kapal, kompas, sama birunya laut yang, ya ampun, nggak ada ujungnya. Gimana caranya pulang? Itu kan tantangan terbesar manusia zaman dulu. Nah, di lautan yang kayak gini nih, kelihatannya sama semua kemanapun mata memandang. Nggak ada rambu lalu lintas, nggak ada penunjuk jalan. Pelaut zaman dulu tuh cuma bisa ngandalin bintang, kompas, sama peta. Kalau cuma berlayar lurus ke utara atau ke timur, ya gampang lah. Tapi masalahnya, pelabuhan tujuan kan hampir nggak pernah ada di arah yang sesimpel itu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Gimana coba caranya mereka navigasi kalau arahnya itu serong, bukan lurus ke utara, selatan, timur, atau barat? Gimana cara mereka ngitung perjalanan diagonal melintasi bola dunia yang melengkung ini? Jawabannya ada di sebuah seni navigasi yang sekarang ini udah hampir terlupakan. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih berlayar serong itu. Terus, kita bongkar metode cerdas para navigator. Kita juga bakal coba hitung-hitungan sedikit, seru-seruan aja. Dan terakhir, kita lihat gimana matematika kuno ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Udah siap? Yuk kita langsung mulai. Oke, kita mulai dari konsep kuncinya dulu. Namanya itu haluan serong. Kedengerannya mungkin teknis ya, tapi ini benar-benar inti dari semua masalah navigasi di laut. Intinya, ini tuh istilah buat semua jalur kapal yang arahnya miring, yang memotong garis bujur dan lintang. Ya, pada dasarnya, hampir semua perjalanan di laut lepas itu ya haluan serong. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Pas kapal berlayar miring, posisinya itu berubah di dua sumbu sekaligus. Lintangnya berubah, naik turunnya, dan bujurnya juga berubah, kiri kanannya. Dua-duanya berubah barengan. Nah, ini yang bikin perhitungannya jadi unik dan ya sedikit rumit. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Kalau Anda jalan di kota yang petak-petak, terus jalannya lurus ke utara, ya cuma posisi utara-selatan Anda yang berubah kan? Kalau lurus ke timur, ya cuma posisi timur-baratnya. Tapi, kalau Anda jalan diagonal motong taman, nah posisi utara-selatan dan timur-baratnya berubah barengan. Kita butuh cara buat ngelacak kedua perubahan itu dengan tepat. Nah, ini bagian yang keren banget, cara mereka ngukurnya. Jadi mereka nggak cuma pakai angka 0-360 derajat, enggak. Mereka pecah jadi 4 kuadran. Contoh nih, haluan 160 derajat yang nanti bakal kita pakai di contoh soal, itu mereka bacanya bukan 160, tapi selatan 20 derajat ke timur. Jadi langsung kebayang, oh arahnya ke tenggara. Ini ngasih tahu arah umum sekaligus sudut pastinya secara intuitif. Cerdas banget kan? Oke, terus gimana cara ngitungnya? Ingat ya, mereka nggak punya kalkulator apalagi komputer. Mereka cuma punya sesuatu yang lebih fundamental, trigonometri. Dan sebuah metode yang luar biasa cerdas buat bikin masalah rumit ini jadi simple. Sebenarnya, ada dua metode utama. Ada yang namanya lintang bertumbuh. Ini lebih akurat buat perjalanan super jauh. Tapi, untuk kebanyakan pelayaran, ada metode yang lebih praktis dan lebih gampang dimengerti. Namanya lintang menengah. Nah, kita akan fokus ke yang ini aja hari ini. Dan disinilah letak kejeniusannya. Daripada pusing-pusing hitung satu garis diagonal yang melengkung di permukaan bumi, mereka pecah aja perjalanannya jadi dua bagian yang lurus dan gampang dihitung. Satu bagian gerak ke utara atau selatan, dan satu bagian lagi gerak ke timur atau barat. Nah, gambar ini nunjukin idenya dengan sempurna. Perjalanan total kita itu jadi sisi miring segitiga atau disebut jauh. Terus, perubahan posisi utara-selatannya atau delta L itu jadi sisi yang tegak. Dan pergeseran timur-baratnya yang disebut simpang jadi sisi yang datar. Kalau kita tahu sudut dan panjang satu sisi aja, pakai trigonometri dasar kita bisa cari tahu panjang dua sisi lainnya. Simpel kan? Teorinya sih kedengaran keren ya, tapi cara paling gampang buat ngerti itu ya dengan langsung coba. Oke, sekarang kita coba jadi navigator kuno dan kita petakan sebuah pelayaran beneran, langkah demi langkah. Oke, kita akan lakukan perjalanan virtual ini. Modalnya cuma info awal yang terbatas, dan kita akan pakai metode ini buat nentuin posisi akhir kita, persis kayak yang dilakuin para pelaut zaman dulu. Ini dia skenarionya. Kita punya kapal, berangkat dari lokasi A di 6 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur barat. Kapal ini berlayar sejauh 180 mil dengan haluan atau arah 160 derajat. Pertanyaannya, di mana posisi akhir kapal itu? Nah, buat mecahin ini, kita akan ikutin 5 langkah sederhana ini. Ini proses yang sangat logis. Mecah satu masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang gampang dikerjain. Oke, langkah pertama. Ini cerdas banget. Daripada ngitung sin, kos, tan di tengah laut yang goyang-goyang, pelaut itu punya semacam contekan.
yaitu buku tabel navigasi. Mereka tinggal cari aja di tabel, haluan 160 derajat, jarak 180 mil, dan boom! Tabelnya langsung ngasih tahu dua sisi lain dari segitiga kita. Perubahan lintangnya 169,1 menit ke arah selatan, dan simpang atau pergeseran timur baratnya 61,6 mil. Masalah rumit, solusinya super praktis. Lanjut ke langkah 2 dan 3, ini cepet aja. Pertama, kita ambil lintang awal kita, 6 derajat selatan, terus kita tambahin perubahan lintang yang tadi kita dapat dari tabel. Hasilnya, kita dapat lintang yang baru. Kedua, nah ini penting nih, kita cari rata-ratanya. Lintang awal ditambah lintang akhir dibagi 2. Ini namanya lintang menengah. Angka ini krusial banget buat langkah selanjutnya. Nah, lintang menengah tadi dunanya di sini, di langkah 4 dan 5. Ingat kan, bumi itu bulat. Artinya, jarak antar garis bujur itu makin sempit kalau makin dekat ke kutub. Jadi geser 60 mil ke timur di Khatulistiwa itu beda derajatnya sama geser 60 mil ke timur di dekat kutub. Nah, lintang menengah ini bantu kita ngoreksi perbedaan itu. Kita pakai tabel lagi buat ngubah simpang yang satuannya mil jadi perubahan bujur yang satuannya derajat. Begitu dapat angkanya, tinggal kita hitung bujur akhirnya. Selesai. Dan voila! Setelah lewat 5 langkah tadi, kita berhasil menemukan posisi baru kapal kita dengan presisi yang luar biasa. Dari lautan yang tadinya nggak ada patokan, kita bisa menciptakan kepastian. Keren kan? Sekarang Anda mungkin mikir, oke, ini keren sih, tapi kan sekarang udah ada GPS. Betul, Anda nggak salah. Tapi, logika di balik semua hitung-hitungan kuno ini ternyata jauh lebih relevan di dunia modern daripada yang kita kira. Coba deh perhatiin lagi prinsip dasarnya. Kita mecah perjalanan miring jadi komponen utara, selatan, dan timur barat. Kita pakai arah dan jarak dari satu titik yang kita tahu buat ngitung titik yang baru. Logika fundamental inilah yang sampai sekarang jadi inti dari GPS. Walaupun alatnya udah satelit, dasarnya tetap sama. Ngitung posisi baru berdasarkan posisi yang udah diketahui. Prinsipnya nggak pernah berubah. Jadi nanti kalau Anda buka aplikasi peta di HP, coba deh ingat-ingat para navigator kuno ini. Teknologi yang ada di genggaman kita sekarang emang rasanya kayak sihir. Tapi di balik sihir itu, ada logika yang sama persis. Ada segitiga siku-siku yang sama, yang udah nuntun para pelaut pulang dengan selamat selama ratusan tahun. Peralatannya boleh berubah, tapi tantangan dasarnya untuk tahu kita ada di mana dan mau kemana, apa itu benar-benar berubah? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.